Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma asosiasi atau yang biasa disebut asosiasi rule. Saya Citra Saputra dari kelas 3 TKJ 4252004, itu NIM saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pertama itu apa itu asosiasi rule atau aturan asosiasi. Jadi sebelumnya, algoritma asosiasi atau yang biasa disebut a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B, item B punya kemungkinan 50%, dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Konsep a priori itu adalah item set. Yang dimaksud itu item set adalah sekumpulan item-item dalam sebuah keranjang atau support. K item set itu yang biasa yang nanti akan disebutkan itu K item set. Itu adalah item set yang berisi K item. Misalnya beras, telur, minyak adalah 3 item set, dinotasikan sebagai K item set. Kemudian dalam algoritma a priori juga akan ada frekuensi support. Yang dimaksud frekuensi support itu adalah K item set yang dimiliki oleh support, di mana frekuensi yang dimiliki di atas minimum support atau memenuhi minimum support, yang biasa dinotasikan sebagai FI. Kemudian ada juga kandidat item set, itu adalah frekuensi item set yang dikombinasikan dari K item set sebelumnya, atau simbolnya itu CI. Jadi kita lanjut, kemudian implementasi untuk asosiasi atau algoritma a priori itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kampus itu kita memilih dosen pembimbing, kemudian juga memilih asesor penelitian, dan juga bisa juga kita menentukan pemberian bantuan. Kemudian manfaat dari algoritma ini dapat kita gunakan sebagai market basket analysis atau menganalisa kebiasaan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi dari data transaksi. Kemudian juga sebagai saran penempatan barang dalam supermarket, dan juga sebagai saran produk apa yang dipakai dalam promosinya. Kemudian parameter asosiasi. Parameter ini kita menggunakan 2 parameter. Yang pertama itu support. Support sendiri artinya persentase kombinasi item tersebut dalam database. Kemudian confidence, itu kuatnya hubungan antara item dalam association rule. Penting atau tidaknya suatu aturan asosiasi dapat kita ketahui dengan dua parameter ini. Kemudian ini ada 5 tahapan. Ini yang dimaksud adalah tahapan metode analisis association rule. Yang pertama itu extraction. Extraction sendiri artinya proses pengambilan data dari sumber data yang selanjutnya diproses untuk pengolahan data ke tingkat selanjutnya. Ke tingkat selanjutnya maksudnya itu adalah pre-processing. Pre-processing itu adalah tidak semua data digunakan dalam sebuah atau dalam proses data mining. Pada proses ini dilakukan agar data yang akan digunakan itu sesuai dengan apa yang kita masukkan. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah data siap mining. Data siap mining itu artinya sampel data yang siap untuk dianalisa.
Data yang dianalisa adalah data yang telah melalui pre-processing. Jadi setelah data disaring, kemudian kita sudah dapatkan data yang siap kita analisa. Kemudian setelahnya itu masuk ke algoritma. Itu adalah kita menggunakan pengetahuan frekuensi item set, menemukan kombinasi dari item yang memiliki support yang lebih besar daripada minimum support. Ini kita sudah masuk ke cara kerjanya. Kemudian rule yang terakhir itu aturannya adalah proses setelah frekuensi item set dari analisis tersebut, lalu kita mencari confidence dari frekuensi item set. Itu tadi adalah tahapan-tahapan analisa metode analisis dari a priori. Kemudian untuk cara kerja dari algoritma a priori itu yang pertama kita menentukan minimum supportnya. Kemudian iterasi satu itu adalah hitung item-item dari support. Yang dimaksud support itu transaksi yang memuat seluruh item dengan cara men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, kemudian kita menentukan apakah satu item set tersebut di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item tersebut akan menjadi pola frekuensi tertinggi. Kemudian kita next itu iterasi kedua atau iterasi dua. Kita untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari ke item set sebelumnya. Kemudian kita melakukan scan database lagi untuk hitung item set yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai frekuensi tinggi dari kandidatnya. Lalu kita menetapkan nilai ke item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari ke item set. Kemudian lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi ke item set yang memenuhi minimum support. Mungkin itu saja teori yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke bagian praktikumnya, praktek dari pengimplementasian algoritma asosiasi atau a priori. Di sini saya akan menjelaskan praktik dari atau contoh program dari algoritma asosiasi atau a priori. Jadi di sini saya contoh penerapannya itu pada transaksi pada sebuah toko swalayan. Jadi sebelumnya itu kita harus menginstal beberapa library-nya itu Streamlit, Pandas, NumPy, dan juga yang perlu itu algoritma a priori sendiri itu menggunakan APYORI atau a priori. Di sini saya menggunakan dataset dari berekstensi Excel atau XLSX. Kemudian kita ini untuk mengambil datasetnya, kemudian ini untuk melakukan pembersihan data atau cleaning. Kemudian untuk data miningnya itu adalah programnya ini, jadi dia menggunakan range. Kemudian untuk perhitungan a priori, menggunakan a priori untuk membuat asosiasi. Ini untuk a priorinya dengan minimum support 0,14, dengan minimum confidence 0,80, dan ini minimum 1. Kemudian kita membuat list hasilnya, association rule sama dengan association rule juga, jadi ini itu hasilnya. Kemudian untuk kita menampilkan hasil perhitungannya. Kemudian untuk datasetnya, datasetnya sendiri ini dalam bentuk Excel yang sudah saya masukkan beberapa
Dataset ini jumlahnya 100 dataset, kurang lebih 100 dataset data sebuah toko swalayan. Jadi ketika kita men-run, coba saya jalankan programnya. Kita terlebih dahulu masuk ke environment atau NV. Kemudian kita menjalankan program yang tadi menggunakan Streamlit. PMM ini sudah jalan. Kemudian kita lihat hasilnya. Sini terdapat hasilnya itu terdapat dua. Yang pertama itu ini alat linting kecil regular dengan nilai support 14,71 dan nilai confidence 83,33. Kemudian yang kedua dengan nilai support 21,57 dengan confidence nilai 88,0. Kemudian pada baik ini yang 0 sampai 100 kemudian 100 sampai 2 itu adalah dataset yang digunakan dan juga data yang di training. Kemudian untuk ini yang rule yang table ini itu adalah data atau hasilnya setelah kita melakukan filterisasi menggunakan tahapan-tahapan asosiasi pada setiap data, dan dapat kita lihat jika terjadi pembelian alat linting kecil regular dengan nilai support 14,71 dan confidence-nya 83, akan terbeli barang Buffalo Barrett, juga demikian pula dengan data yang kedua. Ini untuk datasetnya, ini kita gunakan untuk melakukan filterisasi pada setiap tahapan-tahapan asosiasi. Ini ada sekitar 100 data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini untuk algoritma asosiasi. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.